Oke, perkenalkan nama saya Orlando Sugian dengan NIM 24.08.172110017. Di sini saya membuat video untuk mengerjakan tugas individu ketiga di mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau RPL. Langsung saja ke bagian yang pertama. Saya itu di tugas ini diminta buat ngebaca di chapter 1 dari buku Swaybook yang sudah ada dikirim dan diminta untuk menjelaskan sendiri, lalu dengan berdasarkan jurnal dan buku tambahan sebagai referensi sudah saya sertakan ada di laporan saya. Jadi kita masuk ke videonya. Slide yang pertama, maksudnya di sini saya bagi jadi 3, ada pemahamannya, ada penerapannya, dan ada analisisnya. Nah, pertama ini pemahaman software requirements dari yang saya tangkap setelah baca dan perbandingan itu. Nah, software requirements ini dapat diartikan sebagai kebutuhan sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi sebelum kita bikin sebuah sistem itu, kita harus tahu dulu sebenarnya masalah apa yang pengen kita selesaikan nih. Nah, kalau di konsep ini requirements itu dibagi jadi 2 jenis utamanya, yaitu fungsional dan non fungsional. Fungsional requirements ini berkaitan dengan fitur yang disediakan sama sistemnya, sedangkan non fungsional requirements berkaitan dengan kualitas si sistemnya, seperti kayak contohnya keamanan, performanya kencang atau enggak, terus kemudahan penggunanya, enak enggak penggunanya make, kayak kayak UI-nya gampang mudah dilihat, gampang dipelajarin. Nah, kalau dari yang saya tangkap, software requirements ini bukan cuma kayak sekedar daftar fitur yang dipengenin aja. Tapi requirements ini kayak anggapannya tuh representasinya dari kebutuhan nyatanya si pengguna ini. Nah, jadi di sini requirements itu fungsinya utama itu sebagai penghubung dari pengguna dan developer. Nah, supaya sistemnya yang dibuat ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan, dibutuhkan si requirement tadi. Nah, konsep ini tuh sesuai sama yang saya baca dari chapter 1-nya Swaybook tadi itu, yang pokoknya itu dia jelasin kalau requirements itu adalah suatu fondasi dalam pengembangan software. Terus ada juga yang dari jurnal, kalau nggak salah tadi dari future internet, yang itu judulnya saya lupa. Pokoknya itu di situ juga disebutkan kalau requirement itu sangat nentuin kalau keberhasilannya suatu sistem tersebut. Semakin jelas requirement tersebut merepresentasikan keinginan pengguna, semakin tinggi tingkat keberhasilan suatu sistem. Terus ada dari buku referensi tadi itu yang Modern Software Engineering, kalau nggak salah tuh David Farley kalau nggak salah. Di situ juga dijelaskan intinya kalau proses pengembangan software itu bersifat iteratif atau diulang-ulang dan berbasis feedback dari pengguna atau eh, tim tim pengembang, sehingga intinya kebutuhan sistem itu bisa terus berkembang dan terus diperbaiki seiring waktunya. Oke, lanjut ke slide kedua. Coba sebentar kita ganti. Itu dia. Oke. So ke slide penerapan real life requirement dari yang saya pelajari tadi. Contohnya itu saya gunakan ini, contohnya mirip dengan tugas kelompok saya, yaitu sistem pemesanan kantin digital di lingkungan kampus. Contoh aja. Nah, masalah utama yang terjadi itu kayak contoh aja, antrian itu biasa itu panjang, terus lama, terus pemesanannya nggak efisien. Jadi kayak sudah pesan nih, udah nunggu lama-lama nggak datang-datang, datangin lagi ternyata belum kepesan, atau udah pesanan udah datang salah, ternyata pesanan si ini punya kita belum bikin. Nggak efisien, satu nggak efisien, dua rawan kekeliruan, tiga nggak ada transparansi kalau sudah atau belum ya. Nah, itu intinya. Ini tuh paling sering kayak terjadi kayak jam istirahat, apalagi kalau jam jam makan kayak jam 12, jam 1, dimana kayak banyak mahasiswa secara langsung memesan secara bersamaan. Nah, buat ngatasi masalah ini, solusi yang dapat diterapkan menurut saya tuh adalah sistem pemesanan secara online atau pre-order. Jadi mahasiswa tuh bisa memesan langsung bahkan sebelum dia tuh ada di kantin. Jadi pesan dulu dari aplikasinya. Waktu masih kelas sudah mau berhenti nih 10-15 menit, pesan dulu. Jadi waktu selesai kelas bisa langsung set, udah jadi makanannya. Nah, kalau berdasarkan solusi ini pre-order ini tadi, kita tuh bisa nentuin beberapa requirement sistemnya. Untuk fungsional requirementnya, sistem tuh harus bisa punya fitur, harus bisa lihat menu, berarti harus bisa pesan makanan dan bisa bayar online, bayar digital, supaya makanan itu bener-bener bisa dipertanggungjawabkan. Nggak mungkin dong sudah dipesan ternyata orang nggak datang, rugi.
Kalau ini kan sudah dibayar, jadi datang gak datang yowes. Nah, untuk non functional requirementnya, otomatis sistemnya tuh harus cepat juga, harus bisa dengan aman sampai ke penjualnya tanpa ada kesalahan data, terus juga mudah digunakan sama penggunanya. Apalagi mahasiswa yang harusnya sudah katam ya, atau sudah melek teknologi. Nah, berdasarkan contoh ini, requirement ini otomatis dapat kita simpulkan berasal dari masalah nyata yang sudah atau sedang dialami pengguna. Sistem ini juga nggak cuma kayak harus fungsi asal bisa jalan, enggak, tapi juga harus punya kualitas yang baik biar kedua belah pihak atau semua pihak yang menggunakan itu nyaman menggunakannya. Si pengguna itu mahasiswa nyaman menggunakannya buat mesen, buat ngeliat menu apa segala macam. Terus yang penjualnya juga bisa langsung paham, oh kalau ini ada pesanan masuk nih, bisa langsung dibikin tanpa harus bingung dulu, siapa ini yang mesen, sudah bayar belum, atau kan sebenarnya sudah dibayar. Jadi untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan efisiensi. Nah, kita lanjut ke slide ketiga, yaitu versi analisis dan kaitannya dan perkembangan teknologi AI atau LLM yang tadi sesuai dengan yang diminta di tugas. Oke, jadi kalau kita analisis lebih lanjut, contoh studi kasus tadi itu sudah cerminin ada beberapa tahap di chapter 1 dari buku Swaybook tadi. Yang pertama tuh pokoknya lupa urutannya, pokoknya tadi ada tahap namanya itu elicitation. Tahap elicitation ini sangat terlihat waktu kebutuhan itu kita kumpulin berdasarkan observasi contoh atau wawancara ke penjualnya mungkin, atau ke mahasiswa yang sebagai pelanggan di situ. Terus ke tahap analisis dilakukan itu contoh cari solusi dari masalah antriannya tadi, yaitu yang kita dapat tadi pre-order. Terus specification, kita sambil buka laporannya tadi. Tahap specification ini kita lakukan dengan dokumentasikan fitur sistemnya. Terus ada validation, kita lakukan melalui sistem uji coba dan manajemen. Jika terlihat adanya perubahan kebutuhan selama pengembangan si solusi tadi itu sistemnya. Nah, dari sini itu kita bisa simpulin kalau software requirements itu bersifat dinamis. Jadi dalam prakteknya itu biasa tuh mungkin ya sering ambigu atau pokoknya perubahan kebutuhan itu harus disesuaikan sama penggunanya dan sama lingkungan yang menggunakannya. Nah, buat ngatasin hal itu tuh, saat ini kan contohnya banyak teknologi AI nih, atau khususnya large language model seperti ChatGPT. Contohnya aja, soalnya jurnal saya tadi menggunakan ChatGPT judulnya. Nah, LLM ini biasa tuh dapat membantu proses yang paling awal atau yang biasanya paling ribet, soalnya kita kan observasi langsung nih. Nah, LLM ini bisa membantu dengan contohnya ngasilin pertanyaan, sehingga bantu analisis dengan ngerangkum kebutuhannya, lalu bisa juga membantu specification-nya dengan nyusun dokumentasi secara lebih cepat. Otomatis kan mereka lebih nangkep nih, hasil analisisnya ini, berarti kita harus spesifikasikan seperti berikut sesuai dengan solusinya. Nah, tapi AI itu bukan yang benar-benar full. AI juga bisa kayak ngangong. Jadi AI itu cuma sebagai alat bantunya. AI ini kayak gak selalu bisa memahamin konteks kayak kita. Contoh manusia, kayak kita sebagai manusia nggak harusnya pasti ngeh dong kayak tentang situasi di lapangan, tapi mereka belum tentu, si AI ini belum tentu. Jadi ujung-ujungnya manusia kayak kita ini contohnya tetap harus jadi pengambil keputusan utama dalam prosesnya software requirements ini. Nah, sehingga dapat kita simpulkan dari dari chapter 1 buku Swaybook ini tadi, dia tuh ngasih kerangka kerja yang buat bahasa itu sistematis lah. Terus sementara buat LLM ini dia tuh ngebantu ningkatin efisiensi proses dari perancang sistem ini tadi. Nah, jika kedua itu dikombinasikan dengan perannya masing-masing, kemampuan sistem tuh jadi otomatis lebih adaptif, kayak lebih menyesuaikan zaman, dan juga efisiensi tetap meningkat, tapi tetap juga ngebutuhin peran manusianya. Oke, kayaknya itu aja. Itu sih untuk semuanya. Jadi terima kasih sudah menonton. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.